Ya, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di kegiatan High Tech Teacher Indonesia. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita ada apa, sempat kegiatan kita ya. Nah ini kita upayakan lagi ada kegiatan kembali tentunya dengan materi yang fresh, materi eh, yang nanti sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kali ini Bapak Ibu ya kita bingkai webinar kita ini, etek webinar kita ini dengan judul Rahasia Pembelajaran dan Asesmen Digital. Seru berbasis game dan AI. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, kita bersama Mbak Laras Rizky Febriana. Halo Mbak Laras, Assalamualaikum. Nah, Halo Pak Andri, nah, Waalaikumsalam. suaranya ini ya, ini beliau orangnya ya. Nanti Bapak Ibu kita akan menimba ilmu dari beliau. Beliau ini adalah brand ambassador dari Z Quiz ya. Nah, apa sih yang nanti kita akan pelajari Bapak Ibu? Nah, kenapa kami memberikan judul di sini adalah rahasia pembelajaran asesmen digital seru berbasis Genda AI. Karena begini Bapak Ibu, nah mungkin ini saya sharing dulu ya sebagai pendidik juga. Nah, di zaman-zaman AI sekarang ini, ya pembelajaran itu saat ini perlu kita bingkai Bapak Ibu, perlu kita bawakan seseru mungkin, ya. Karena kalau hanya sekedar sharing knowledge saja, nah banyak tools-tools yang mungkin mampu menggantikan kita kalau hanya sharing knowledge saja. Tetapi kita ingin upayakan pembelajaran yang kita bawakan itu seru. Artinya anak-anak engage bersama pembelajaran kita, bersama materi yang kita sampaikan. Nah, sekarang sudah ada banyak teknologinya Bapak Ibu, termasuk yang akan kita pelajari bersama Mbak Laras ya. Sehingga nanti diharapkan timbulnya keseruan pembelajaran dan efek dari keseruan tersebut apa? Ya, efeknya anak-anak jadi semakin engage dengan pembelajaran tersebut dan memahami pembelajaran tersebut. Jadi tidak sekedar lewat doang tuh pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Dan juga kita dibantu juga untuk asesmennya secara digital, nggak manual-manual lagi itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana rahasianya? Nah, ini yang akan dibongkar oleh Pak Laras nanti Bapak Ibu. Nah, ya, mungkin tidak berpanjang-panjang lagi, kita sudah tidak sabar untuk bongkar rahasianya, Mbak Laras. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Laras. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Andri. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Bapak dan Ibu. Ya, Oke, apakah sudah terlihat slides-nya Bapak dan Ibu Pak Andri? Masih loading, udah. Oke, kita tunggu dulu ya sebentar ya. Mungkin yang lain masih ada yang loading juga. sudah di saya sudah oke, Mbak Laras. Oke ya. Oke, kita mulai aja ya Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya dan salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, tadi sudah diperkenalkan sama Pak Andri, nama lengkap saya Lara Rizky Febriana, tapi Bapak Ibu semua bisa panggil Miss Laras boleh, mau panggil Mbak Laras atau Kak Laras juga boleh. Nah, hari ini kita akan sharing session ya, jadi
Kalau dibilang saya yang mengajarkan Bapak dan Ibu, mungkin ilmu saya belum setinggi itu gitu ya. Cuman saya menyebutnya kita webinarnya sharing session aja ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol cantik. Yang tadi dibilang sama Pak Andri, boleh siapkan cemilannya sambil ngopi gitu ya. Jadi lebih rileks, nggak tegang gitu. Karena memang ini bukan pembelajaran yang kita beneran lagi di kelas, terus besokannya kita ujian gitu. Makanya kita bahas santai aja untuk webinar hari ini. Dan seperti judulnya juga yang sudah dikatakan oleh Pak Andri tadi, yang akan kita bahas adalah mengenai rahasia pembelajaran asesmen digital seru berbasis game AI. Jadi nanti di materi hari ini kita akan membahas pembelajaran menggunakan game edukatif, kemudian pembuatan asesmennya, dan yang pastinya berbasis dengan AI. Dan hari ini, seperti Bapak Ibu lihat di sini, logo besarnya, kita akan menggunakan platform digital edukasi yang bernama ZepQuiz. Jadi nanti di akhir sesi, kita akan melakukan demo penggunaan ZepQuiz, baik dari segi siswa maupun dari segi guru. Oke, berikutnya. Bapak Ibu, ini singkat saja mengenai saya. Tadi nama lengkap sudah ya. Nah, saya adalah seorang English Language Educator atau ya guru bahasa Inggris lah ya. Saya bekerja di salah satu English course di area Jakarta Timur yang bernama International English House. Dan di sana saya mengajar beberapa level dimulai dari TK, TKB atau K2 grades, kemudian saya mengajar juga SD, SMP, bahkan sampai level SMA, memang beraneka ragam. Untuk level SMA dikhususkan untuk TOEFL preparation, dan FYI juga nih Bapak dan Ibu, saya juga menggunakan ZepQuiz untuk TOEFL preparation gitu. Jadi TOEFL yang tadinya stuck cuman belajar materi, kemudian ngisi soal, tapi kita bisa bawa TOEFL itu lebih fun dengan penggunaan ZepQuiz. Nah, itu gimana? Nanti kita akan lihat ya. Nah, saya juga aktif di beberapa komunitas Bapak dan Ibu, seperti ada Guru Generasi Hebat, kemudian Guru Berdaya Batch 1, kemudian saya juga salah satu actors di ekosistem Jakarta atau salah satu guru yang tergerak di dalam ekosistem Jakarta tersebut. Nah, Bapak dan Ibu bisa cek Instagram dari 3 komunitas ini sambil dilihat-lihat juga. Nah, supaya webinar kita hari ini lebih seru, boleh banget Bapak dan Ibu untuk mengupload keseruan webinar kita hari ini dan tag di Instagram saya di Rasrizky, kemudian Instagram ZepQuiz di zep.us_Indonesia, kemudian gak lupa juga nih yang terpenting di tag di hightech_teacher_Indonesia. Betul ya Pak Andri ya? Instagramnya ya? Itu Mbak Laras aman. Oke, aman ya. Oke, yang terakhir nih Bapak Ibu, insight juga, saya ini adalah salah satu penulis buku antologi yang berjudul Pola Tingkah Generasi Gen Z. Jadi buku ini ditulis oleh Bapak Ibu guru hebat di Guru Berdaya Batch 1. Jadi satu buku ini terdiri dari beberapa cerita praktik baik yang kita bagikan dalam bentuk tulisan. Nah, waktu itu saya membahas mengenai bagaimana cara menghilangkan stereotip yang dimiliki oleh anak-anak terhadap orang lain yang berbeda dengan mereka sehingga meningkatkan toleransinya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu lanjutannya, silahkan kunjungi Guru Berdaya seperti itu. Dan yang paling penting kenapa saya hadir di sini adalah saya adalah brand ambassador dari ZepQuiz. Nah, pemilihan brand ambassador ini karena kita aktif menggunakan ZepQuiz. Lalu dari situ saya dihubungi oleh pihak ZepQuiz ya, dari Koreanya langsung, dikirimkan email, kemudian saya tertarik untuk mencoba gitu ya, dan jadilah saya sekarang berbagi dengan Bapak dan Ibu. Jadi bukan saya mengajarkan gitu ya, tapi kita saling berbagi, saling sharing session seperti itu. Nah,
Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin mengetahui harapan atau ekspektasi Bapak dan Ibu dalam mengikuti webinar ini. Nah, Bapak dan Ibu tuh ekspektasinya apa sih setelah ikut webinar ini? Mau apa setelah ini? Atau ekspektasi Bapak dan Ibu dalam webinar ini tuh akan membahas apa? Akan seperti apa? Akankah menyenangkan atau seperti apa? Silakan Bapak dan Ibu boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti juga saya akan mempersilakan salah satu Bapak dan Ibu untuk sharing bagaimana harapan dan ekspektasi Bapak Ibu dalam mengikuti webinar ini. Silakan Bapak Ibu bisa Silakan Bapak di dan Ibu. kolom komentar ya. Mulai tuliskan apa sih nih harapannya setelah ikut webinar ini atau ekspektasinya nih di dalam webinar ini kita mau belajar apa ya? Misalkan setelah ikut webinar ini, Bapak Ibu harapannya bisa pakai AI atau harapannya jadi guru yang lebih kreatif gitu. Ya, di sini ada Pak Tirani atau Bu Tirani ya, harapannya bisa langsung aplikasi media belajar AI di tahun ajaran baru. Oh iya, pas banget nih. Sekarang udah bagi-bagi rapot ya Bapak Ibu, nanti Juli masuk ke dalam tahun ajaran baru. Terus dari Ibu Hernawati, katanya menambah skill pembelajaran berbasis game. Wah, ini pasti Bu Hernawati termotivasi juga ya sama anak-anak yang sekarang sering banget main game. Oke, Bu Hernawati, boleh dibuka mikrofonnya. Silahkan Ibu. Oke, sudah bisa dibuka Bu mikrofonnya? Oh, oke. Terima kasih. Tidak apa-apa, Bu Hana. Terima kasih. Apa untuk Bu Tirani, apakah bisa? Kita akan coba ya. Oke, berikutnya ada Pak Ahmad mau jadi calon guru yang bisa memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Wah, Insya Allah ya. Inilah Bapak dan Ibu di saat kita malam minggu ya, kemudian kita mengisi waktu luang kita untuk belajar lagi. Itulah guru itu semangat belajarnya emang nggak pernah padam, termasuk di sini ada Pak Ahmad, ada Bu Herna, ada Pak Kirani. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, Bapak dan Ibu, pertama-tama kita akan refleksi terlebih dahulu. Di sini sudah ada dua pernyataan. Nah, Bapak dan Ibu termasuk tipe guru yang mana ya? Yang manakah saya? Guru pertama adalah jika Bapak Ibu belum pernah menggunakan games dalam pembelajaran di kelas, dan lebih sering mengandalkan metode konvensional seperti ceramah, tanya jawab, atau latihan soal, silakan Bapak Ibu ketik nomor 1 di kolom chat. Sedangkan kalau Bapak Ibu adalah tipe guru nomor 2, yaitu saya pernah mencoba menggunakan games ke dalam kelas dengan harapan bisa membangkitkan semangat belajar siswa. Saya unduh beberapa aplikasi kuis dan membuat permainan sederhana sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan games di kelas, baik digital maupun membuat permainan sendiri, silakan Bapak Ibu ketik nomor 2 di kolom komentar. Oke, rame banget nih Bu Asri, nomor 2. Berarti udah pernah ya. Pak Didik juga udah pernah, Bu Herna sudah. Kemudian Bu Leni belum pernah. Oke. Terus ada Bu Tirani, game AI belum pernah. Kalau game konvensional sering seperti bikin match card. Wow. Kemudian
Bu Wirdatul Jannah, sudah pernah. Pak Farid belum. Oke. Oke, aku mau dengar komentarnya dari eh, Bu Leni yang belum pernah menggunakan games ya. Coba kita ke Bu Leni. Apakah bisa dibuka mikrofonnya? Halo, Bu Leni. Pak Andri ini di mute semua jadinya ya, Pak ya? Untuk peserta bisa membuka sendiri untuk mic-nya. Oh, bisa dibuka sendiri ya. Buka sendiri ya. Mhm. Monggo silakan Bapak Ibu. Ada Bu Leni, Bu Ada Bu Leni. Pak Farid juga nih nomor satu. Pak Pak Farid Farid satu. silakan dibuka mikrofonnya. Ya, sharing-sharing ya. Iya, betul, Pak. Pengalamannya Pak Farid gimana nih? Hujan di sini Kak. Oh, ini di Jogja juga kan? Sama nih Jogja, hujan lebat. Oh, Pak Farid di Jogja juga. Sudah, Pak, sudah Iya. di-unmute. Ada siapa tadi? Ada Pak Farid yang nomor satu ya. Pak Farid hujan, suaranya berisik. Insya Allah hujan-hujan syahdu nih di Jogja ya, Pak. Saya dua. Aduh. Iya, iya, iya. Tapi overall di sini beragam ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini ada yang sudah menggunakan games, kemudian ada juga yang belum pernah dan tertarik untuk belajar. Insya Allah saya apresiasi bagaimanapun cara Bapak dan Ibu mengajar, karena pasti ketika kita mengajar di kelas, kita mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu ya untuk siswa. Kemudian berikutnya ada lagi nih statementnya dua lagi. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan nomor 3 atau nomor 4 yang manakah saya. Untuk nomor 3, saya belum pernah menggunakan asesmen digital di kelas saya. Selama ini saya masih menggunakan cara konvensional seperti ujian tulis, lembar kerja atau tugas rumah. Nah, tadi kan kita bicara tentang pembelajaran ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai assessment atau ujian Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih menggunakan ujian tulis, lembar kerja atau tugas rumah, silakan pilih nomor 3. Tapi kalau Bapak Ibu nomor 4 itu saya sering membagikan kuis atau tes tingkat di kelas, tapi kadang merasa itu hanya formalitas. Siswa menjawab seadanya, saya periksa sepintas, lalu nilai masuk ke buku. Jadi nomor 3 dan nomor 4 sebenarnya hampir sama gitu ya Bapak Ibu. Asesmen yang digunakan itu sama-sama menggunakan ujian tulis, lembar kerja, atau tugas rumah. Tapi kondisi nomor 4 adalah kondisi ketika Bapak dan Ibu guru itu seperti, aduh mau ngapain ya hari ini di kelas ya? Saya harus ngasih apa ya ke anak-anak? Pasti kita kan ada di waktu seperti itu ya, lalu karena udah bingung mau ngapain, ya udah deh kasih soal aja gitu. Kemudian soalnya ya udah diperiksa, tapi kadang masuk ke buku nilai, kadang nggak masuk ke buku nilai, tapi hanya untuk ngabisin waktu aja ya. Ayo siapa yang seperti itu Bapak dan Ibu guru 3 dan nomor 4 gitu. Sebenarnya nomor nomor 4 juga bukan hal yang salah ya Bapak dan Ibu. Maksudnya kita pun pernah ada di kondisi seperti saya, pernah di kondisi seperti itu. Biasanya hal itu terjadi karena memang tugas administrasi kita sebagai guru yang harus diselesaikan, ada deadline-nya. Misalkan kalau lagi penilaian kinerja kepala sekolah, kemudian sekolah lagi akreditasi, Insya Allah maafkan ya siswa, kita maafkan nah ini kadang gurunya harus menyelesaikan administrasi, seperti itu ya. Oh, ada nih yang nomor 4, ada Bu Hernawati, kemudian ada Bu Nita, kemudian ada Bu Asri. Oke, kalau
Miss Jatuh, Bu Jatuh nggak semuanya, tidak kedua-duanya ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini dia, poin 5 dan poin 6. Silakan Bapak Ibu pilih poin kelima atau poin keenam. Di poin kelima, setiap saya mengatakan kita akan ujian, suasana kelas langsung berubah, wajib untuk tidak mau mencoba gitu. Kemudian di nomor 6, sebagai guru saya paham pentingnya asesmen, tapi jujur seringkali saya kewalahan. Menyusun soal, mencetak, mengoreksi satu persatu, semua itu memakan waktu yang kadang tidak saya miliki. Nah, di nomor 6 ini biasanya terjadi di asesmen formatif ya Bapak dan Ibu, gimana kita harus itu menyusun soal, kemudian soalnya kita print, kita koreksi satu persatu. Kalau dulu kita nyebutnya di ponten ya, Bapak dan Ibu guru, harus kita punten satu persatu, kemudian masukin ke buku nilai, diolah lagi, dan lain-lain gitu ya. Dan itu juga merupakan salah satu faktor yang memerlukan waktu yang lama gitu untuk kita merancang pembelajaran atau kita merancang asesmen yang lainnya seperti itu. Nah, di sini ada Bu Herna yang nomor 6, Pak Didik juga sama yang nomor 6 ya. Nah, kalau nomor 5 ini sering banget terjadi sama saya ketika saya menjadi wali kelas di salah satu sekolah dasar. Ketika saya udah mengucapkan, besok kita mau ulangan harian ya. Saya udah kasih materinya ini. Soalnya akan keluar seperti ini, tapi tetap saja anak-anaknya kadang masih terkaget-kaget gitu ya, masih panik, masih takut-takut dengan nilai-nilai yang nantinya akan bermunculan gitu. Padahal belajar itu adalah sebuah proses, salah itu nggak apa-apa, asalkan kita bisa belajar dari kesalahan itu. Nah, itu untuk refleksinya Bapak dan Ibu. Jadi di sini tergambar bahwa Bapak dan Ibu guru memiliki situasi yang sama dan memiliki beberapa situasi yang berbeda. Ada yang sudah menggunakan pembelajaran secara menggunakan games, kemudian ada juga yang masih konvensional, ada yang assessment-nya juga masih menggunakan pembuatan soal, paper, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah berikutnya Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ini adalah seorang murid, dan Bapak dan Ibu bertemu dengan Bu Rini. Ya, kira-kira Bapak dan Ibu akan seperti apa sih? Guru Rini adalah guru yang sudah berpengalaman, ya selalu mengajar dengan cara yang sama sejak bertahun-tahun lalu, ceramah di depan kelas, menulis poin-poin penting di papan tulis, lalu memberi latihan soal di buku tulis. Bagi guru Rini, asesmen dilakukan lewat ulangan harian dan tugas tertulis yang dikoreksi satu persatu. Ia percaya bahwa dengan begitu, ia bisa melihat siapa yang sungguh-sungguh belajar. Meskipun suasana kelas sunyi dan siswa terlihat pasif, guru Rini merasa cara ini sudah cukup dan tidak perlu dirubah. Nah, Bapak dan Ibu silakan berikan komentar Bapak dan Ibu mengenai guru Rini ini kalau Bapak dan Ibu adalah siswa. Jadi seolah-olah Bapak dan Ibu di sini adalah siswanya, kemudian bertemu dengan guru yang seperti Bu Rini ini yang pembelajarannya masih menggunakan ceramah, kemudian menulis poin-poin penting, lalu memberi latihan soal di buku, gitu. Seperti itu setiap harinya, setiap pertemuannya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu guru, kira-kira kalau jadi peserta didik, kalau menjadi siswa gimana ya? Apakah Bapak dan Ibu akan terus mengikuti pembelajarannya Bu Rini atau mungkin merasa bosan dengan pembelajaran yang seperti itu aja setiap harinya, tidak menantang, tidak challenging, mengharapkan sesuatu yang berubah dari Bu Rini. Kira-kira Bapak dan Ibu akan seperti apa ya kalau misalkan menjadi siswanya Bu Rini ini? Silakan Bapak dan Ibu boleh tuliskan di kolom komentar atau boleh juga untuk unmute mikrofonnya, boleh raise hand dan unmute mikrofonnya untuk membagikan pendapat Bapak dan Ibu guru jika menjadi siswanya di kelas Bu Rini.
Oke, di sini ada Pak Ahmad, membosankan. Terus Pak Didi katanya mungkin sedikit jenuh, kurang variatif. Pak Albert ngantuk dan membosankan. Bu Asri kurang variatif dan kurang menantang. Ya ya. Apalagi anak-anak sekarang cenderung mereka bergerak, ingin lebih aktif. Kemudian mereka cenderung juga menggunakan games sehari-hari gitu ya, menggunakan teknologi. Kemudian kata Bu Husnur Rahma, menurut saya akan sedikit membosankan. Sebaiknya Bu Rini mencoba untuk menggunakan teknologi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Wah, ini dari murid-muridnya Bu Rini ya. Bu Rini mohon dirubah cara mengajarnya. Berikutnya, ada guru yang kedua. Nah, guru yang kedua ini namanya adalah Pak Andi. Guru Andi adalah seorang guru yang mulai menyadari bahwa metode mengajar tradisional semakin sulit menarik perhatian murid-muridnya. Siswa mudah bosan saat hanya mendengarkan penjelasan atau mengerjakan soal tertulis. Karena itu, ia mulai mengubah pendekatannya dengan mengemas materi menjadi misi petualangan di kelas. Setiap murid tergabung dalam tim, mengumpulkan poin, menyelesaikan tantangan, dan naik level seperti dalam permainan. Selain itu, Guru Andi juga memanfaatkan platform digital untuk assessment. Ia menyisipkan kuis interaktif di akhir pembelajaran yang membuat siswa tetap fokus dan termotivasi sambil tanpa sadar menunjukkan pemahaman mereka. Nah, silakan Bapak dan Ibu tuliskan di kolom komentar jika Bapak dan Ibu adalah murid dari Guru Andi, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu jika Bapak dan Ibu adalah murid dari Guru Andi ini. Silahkan tuliskan lagi di kolom chatnya. Menyenangkan dan menginspirasi, kata Pak Albert. Kata Pak Farid, bagus tapi belum bisa saya tiru. Gak apa-apa, Pak. Kita akan belajar, Pak. Pak Didik sangat setuju. Wah, Pak Didik setuju nih sama Guru Andi yang kreatif ya. Kemudian kata Bu Husnur Rahma, senang Kak, pembelajarannya seru. Terus kata Bu Sari, senang sekali karena nggak berasa lagi belajar, kayak lagi berpetualang ya Bu, lagi bertamasya ya. Kemudian Bu Asri, keren sih, tapi tergantung fasilitasnya juga. Ini yang salah satunya ya Bu ya, fasilitas dari sekolahnya faktor paling besar ya. Kemudian dari Pak Ahmad, kreatif dan cemerlang. Dari Bu Wirdatul Jana, menurut saya pembelajarannya sangat seru dan menyenangkan. Betul dah Bapak dan Ibu tadi yang dikatakan oleh Bu Asri juga. Pembelajaran di kelas dengan cara yang sangat kreatif atau guru yang memiliki kreativitas yang sangat besar itu juga harus didukung dengan fasilitas yang ada gitu dari sekolah. Oke, itu ya dua cerita dari Guru Andi dan Guru Rini. Jadi kalau kita menjadi seorang murid gitu ya, kita akan lebih cenderung menyukai Guru Andi karena memang pembelajarannya yang sangat kreatif, kemudian dia selalu memberikan sebuah cerita, memberikan sebuah misi petualangan di kelas, jadi kita tidak hanya diam aja menjadi siswa gitu, nggak cuma dengerin gurunya aja gitu yang tiap hari nulis di papan tulis atau juga buat soal-soal seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu guru, hal yang dilakukan oleh Guru Andi tadi kita sebut dengan gamifikasi. Jadi gamifikasi ini adalah aplikasi permainan pada situasi non-game atau konteks tertentu, kemudian yang memberikan motivasi tambahan untuk menjamin peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran secara lengkap. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan sama
Pak Andi ini, Guru Andi ini memiliki teori yang kita namakan adalah gamifikasi. Jadi gamifikasi itu merupakan salah satu strategi pembelajaran di mana strategi tersebut kita menerapkan elemen-elemen game ya yang kita tujukan dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih terikat, lebih termotivasi juga dalam belajar. Jadi gamifikasi bisa kita katakan juga sebagai proses penggunaan games dalam pembelajaran yang memang gamesnya itu sudah ada, sudah tersedia, dan gamesnya ini juga melibatkan sebuah teknologi ya. Nah, kemudian elemen-elemen yang ada dalam gamifikasi itu ada beberapa. Jadi, di dalam gamifikasi atau di dalam gamenya itu pasti ada yang namanya points atau rewards. Ya, jadi ketika siswa menjawab soal, menjawab pertanyaan, itu akan ada poinnya, akan ada rewards-nya. Kemudian ada leveling up. Jadi ketika siswa menjadi winner dalam games tersebut, itu akan ada dia naik level berikutnya ya. Kemudian ada achievement yang akan dia dapatkan atau di sini biasanya dia dapat sebuah medali. Nah, kalau kita udah menggunakan games dalam permainan itu akan meningkatkan kompetisi dari anak-anak atau competition. Kemudian ada rankingnya juga nih, yang pertama siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, yang paling cepat siapa, seperti itu. Nah, adanya kompetisi ini atau adanya ranking dalam permainan atau gamifikasi itu akan meningkatkan challenge untuk anak-anak. Jadi anak-anak ini mendapatkan kesempatan juga, mendapatkan tantangan, dan juga ada time pressure. Artinya anak-anak ini harus siapa yang lebih cepat gitu untuk menang. Nggak cuma cepat, tapi juga harus tepat. Nah, kemudian ada progressive difficulty atau adaptability. Anak-anak ini akan beradaptasi dengan teknologi atau games yang kita gunakan di dalam kelas. Itu elemen-elemen yang ada dalam gamifikasi. Jadi ada points, ada achievement, ada ranking, ada challenge atau ada tantangannya. Kemudian ada adaptability, di mana anak-anak beradaptasi dalam penggunaan games tersebut. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita harus melakukan gamifikasi gitu ya? Kenapa kita harus pakai games di dalam pembelajaran kita? Karena yang pertama adalah meningkatkan kreativitas guru. Walaupun games-nya dari platform edukasi gitu, pencarian platform edukasi yang tepat itu juga disesuaikan oleh kebutuhan, kemudian kreativitas yang kita miliki. Kalau misalkan tidak ada kreativitas dalam diri kita, mungkin akan sulit gitu ya untuk masuk ke dalam gamifikasi ini. Kemudian memperkuat pemahaman konsep. Jadi ketika kita belajar menggunakan game, anak-anak itu nggak cuma remembering teorinya aja gitu, tapi mereka lebih have fun, lebih comfortable dengan cara belajar kita, lebih nyaman dan tidak tegang gitu ya. Kemudian memfasilitasi pembelajaran yang fleksibel, dan yang terakhir menciptakan lingkungan belajar yang sangat menyenangkan. Itu untuk gamifikasi yang perbedaannya terlihat nyata pada Bu Guru Rini dan juga pada Pak Guru Andi, seperti itu. Nah, kalau kita mau pakai gamifikasi di kelas kita, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak dan Ibu Guru harus kenali tujuan pembelajarannya. Nah, di setiap unit pembelajaran atau sekarang di modul pembelajaran pasti ada yang namanya tujuan pembelajaran. Apa yang harus anak-anak achieve dari pembelajaran itu. Kemudian, yang kedua, tentukan ide besarnya. Nah, maksudnya ide besar di sini adalah tema yang Bapak Ibu gunakan di dalam kelas. Misalkan Bapak dan Ibu itu ingin mengajar IPS, ingin mengajar sejarah ya, terus tentang proklamasi. Oh, kemudian Bapak dan Ibu mau dress up sebagai pahlawan-pahlawan yang terlibat dalam proklamasi, boleh seperti itu. Atau Bapak dan Ibu datang ke kelas, kemudian di pipinya pakai stiker bendera merah putih gitu. Itu kan salah satu bentuk tema atau
ide besar yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam kelas gitu. Sehingga pembelajarannya menjadi lebih menarik dan ide ini bisa berupa cerita, petualangan, misi atau tantangan balik lagi ke tujuan pembelajarannya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian setelah itu buat skenario permainan. Permainan apa yang mau Bapak Ibu terapkan dari tujuan pembelajaran itu. Terus pemenangnya itu seperti apa, tantangannya apa, bagaimana siswa bisa menang, dan apa saja rintangan yang harus mereka lewati. Dan biasanya skenarionya ini terdiri dari beberapa games yang bisa Bapak dan Ibu berikan. Nah, kemudian kalau kita sudah menentukan skenarionya, tantangannya, buatlah aktivitas pembelajarannya. Bapak dan Ibu merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan skenario yang ada dengan sesuai dengan materinya. Misalkan yang pertama adalah Bapak Ibu memberikan materi pembelajaran. Lalu habis itu disuguhkan flashcard. Dari flashcard, oke, kita pakai lembar kerja. Dari lembar kerja setelah itu baru masuk penggunaan games yang secara teknologi dan menggunakan AI seperti itu. Jadi dari satu tujuan pembelajaran Bapak Ibu memiliki beberapa aktivitas, bisa dilakukan dalam satu hari atau bisa dilakukan dalam beberapa pertemuan. Kemudian yang kelima, bisa dilakukan secara individu atau bangun kelompok-kelompok. Jadi kita bikinnya grup sehingga meningkatkan kerjasama dan kolaborasi juga untuk siswa. Kemudian terapkan dinamika permainannya. Kalau Bapak Ibu udah merancang semua itu, ya, Bapak Ibu bisa tambahkan poin, level, penghargaan, leaderboard, waktu terbatas, kemudian ada kejutan dan bonus, gitu ya Bapak Ibu. Jadi di dalam aktivitas pembelajaran yang kita lakukan, di dalam permainan-permainan yang kita ciptakan untuk anak-anak, baik secara menggunakan teknologi maupun yang kita buat sendiri, kita bisa masukkan elemen-elemen gamifikasi di dalam permainan tersebut. Tuh. Nah, langkah-langkah penerapan gamifikasi ini akan kita lanjutkan nanti di dalam penggunaan Zephyr Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, kalau kita udah bahas pembelajaran tadi, yaitu gamifikasi, di mana pembelajaran dilaksanakan menggunakan serangkaian games, baik itu games yang diciptakan Bapak dan Ibu menggunakan flashcard, matching games, kemudian Bapak dan Ibu membuat worksheet, setelah itu oke, kita menggunakan games yang memang digital berbasis AI. Nah, setelahnya masuklah ke tahap assessment dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu pasti udah tahu assessment itu apa sih gitu ya. Kalau secara teori, assessment itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pembelajaran siswa guna memahami sejauh mana mereka mencapai tujuan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, asesmen itu bukan saja mengenai angka-angka, angka besar, angka kecil, bukan saja mengenai A, B, C, D, tapi di dalam asesmen itu kita bisa melakukan analisis informasi. Dari situ kita dapat informasi mengenai bagaimana pembelajaran siswa, bagaimana siswa paham atau tidak dari materi yang kita sampaikan gitu. Kalau memang belum maksimal dari angka-angka tersebut atau memang siswanya belum paham, kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa melakukan refleksi. Jadi, asesmen itu juga penting untuk memberi umpan balik kepada siswa. Kita harus tahu mana yang sulit buat mereka. Nggak cuma menghafal materi di sini Bapak dan Ibu ya, namun mengaplikasikan materi pembelajarannya gitu. Kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka itu udah nggak remembering lagi, tapi kita bicara bagaimana mengaplikasikan pembelajaran yang ada. Bahkan di beberapa materi pelajaran itu tipenya adalah problem solving. Jadi anak-anak belajar untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar mereka. Kemudian membantu guru menyesuaikan pengajaran. Ini yang tadi saya katakan ke Bapak dan Ibu. Setiap anak itu memiliki pemahaman akademik yang berbeda-beda, kognitif mereka berbeda, cara
mereka belajar pun berbeda gitu. Itu kita bisa sesuaikan masing-masing. Bukan berarti kita harus nyiapin tiap anak beda-beda ya Bapak Baik dan Ibu, tapi maksudnya adalah kita bisa tahu nih bagaimana cara anak ini belajar gitu. Kemudian mendorong siswa untuk merefleksikan proses belajarnya ini. Jadi nggak cuma kita aja yang tahu informasi mengenai cara belajar mereka, tapi kita harus komunikasikan juga dengan anak-anak, kita komunikasikan dengan orang tuanya. Nah, asesmen yang paling umum kita gunakan itu ada 3. Ada asesmen diagnostik, kemudian formatif, dan asesmen sumatif. Nah, Bapak Ibu, karena kita nanti mau masuk ke tahun ajaran baru, saya selalu memulai dengan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif. Kognitif itu maksudnya. Kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan interview dengan mereka, bertanya-tanya mengenai bagaimana semester sebelumnya, sulitnya di mana pelajarannya seperti itu. Itu merupakan asesmen diagnostik. Kemudian untuk asesmen formatif, ini selama proses belajar, atau biasanya kita sebut ulangan harian ya Bapak dan Ibu, asesmen formatif itu. Nah, asesmen formatif ini selalu dilakukan setelah 1 unit pembelajaran, setelah selesai 1 atau 2, itu tergantung Bapak dan Ibu. Kemudian untuk asesmen sumatif, ini yang sudah selesai kita laksanakan, itu di akhir pembelajaran bisa berupa sumatif tengah semester, atau bisa juga sumatif akhir semester. Nah, kemudian di sini ada transformasi asesmen lewat gamifikasi dan teknologi. Asesmen yang tadi biasanya kita gunakan dengan lembar kerja, kemudian dengan soal-soal, kita bisa rubah asesmen tersebut menggunakan games dan teknologi. Nah, apa aja sih yang akan berubah dari yang tadinya menggunakan kertas-kertas yang difotokopi, kita rubah dengan gamifikasi dan teknologi. Yang berubah itu adalah antusias anaknya. Yang tadi siswa stres, kemudian berubah menjadi lebih antusias, lebih senang kalau ada ulangan harian, ya, kalau ada tes formatif, karena memang menggunakan game dan teknologi ini. Yang tadinya manual, ya kita mikir menggunakan soal, sekarang udah bisa real time, maksudnya adalah lebih menghemat waktu kita juga, karena soal-soal pun sekarang bisa kita buat pakai AI ya Bapak dan Ibu, tapi tetap harus kita sesuaikan dengan materi yang memang sudah kita ajarkan dan juga kemampuan siswanya. Kemudian yang tadinya tugas individu bisa juga kita libatkan anak-anak dalam bentuk grup, yaitu dalam bentuk kerjasama. Nah, di beberapa sekolah juga setahu saya untuk sumatif itu mereka ada 2 cara, ada yang tertulis, kemudian ada juga yang memang udah project gitu. Kemudian yang tadinya fokus ke hasil akhir, ngelihat nilai-nilai di akhir di kertas-kertas itu ya, nilai ponten itu yang saya katakan tadi yang 80, 90 seperti itu. Tapi kita juga mulai sadar bahwa asesmen-asesmen yang ada itu nggak cuma mengenai hasil akhir, tapi juga merupakan proses belajarnya siswa gitu. Makanya tadi dikatakan bahwa yang namanya asesmen nggak cuma angka-angka aja, tapi dia juga memberikan umpan balik, membantu guru menyelesaikan pembelajaran, kemudian menganalisis informasi tentang pembelajaran, seperti itu. Nah, terus lagi Bapak dan Ibu, ini adalah manfaat dari asesmen digital. Kalau kita pakai asesmennya secara digital gitu ya, bisa menggunakan LMS, kemudian menggunakan platform edukasi yang ada. Nah, di sini kita bisa mengefisiensi waktu dan biaya gitu ya, lebih hemat, nggak pakai fotokopi sana sini ya, nggak pakai buka buku halaman berapa, terus soalnya kayak gini gitu ya. Kemudian peningkatan motivasi belajar siswa, ini yang tadi saya katakan berkali-kali di awal, dan juga kemudian inovasi dalam pembelajaran yang tadinya seperti Bu Rini bisa berubah seperti Guru Andi. Kemudian ada analisis data yang mendalam, karena memang di dalam part
platform edukasi games tersebut akan ada hasil akhirnya berupa learning report yang bisa menjadi analisis data untuk siswa. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk ke Z-Quiz-nya sekarang ya. Tadi saya udah ngomongin banyak mengenai pembelajaran, gamifikasi, bagaimana pembelajaran konvensional, dan bagaimana anak-anak cenderung menggunakan teknologi sekarang, sehingga kita sebagai guru harus beradaptasi. Kemudian assessment yang ada 3 itu, ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, semua itu bisa Bapak Guru aplikasikan gitu ya dengan penggunaan Z-Quiz. Jadi Z-Quiz ini adalah platform edukasi digital Bapak dan Ibu yang berbasis gamifikasi dan AI yang dirancang untuk pembelajaran dan asesmen yang tujuannya supaya lebih seru, lebih interaktif, lebih bermakna gitu ya, baik untuk siswa maupun gurunya. Terus Z-Quiz ini didukung oleh akses instan dengan URL atau code QR. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan Z-Quiz untuk masuk ke dalam gamesnya atau metaverse-nya, kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu bisa cara URL atau dengan QR code. Kemudian di dalam Z-Quiz ini ada customize avatar Bapak dan Ibu. Jadi siswa itu bisa memilih karakter gamesnya atau bahkan membuat karakter gamesnya sendiri. Kemudian kita bisa bikin kuis yang berbasis AI, artinya Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot untuk membuka buku pelajaran lagi untuk mencari soal atau menyalin soal yang ada di buku atau lihat-lihat di Google gitu. Masukkan prompt di dalam AI, di dalam Z-Quiz ini, maka sulap gitu ya, langsung ada soal-soalnya seperti itu. Kemudian beragam template kuis menarik yang bisa langsung digunakan. Jadi Z-Quiz ini ada beberapa temanya. Kita akan next slide biar lebih jelas Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi di dalam Z-Quiz dia terdiri dari beberapa templates yang bisa Bapak Ibu pilih untuk media pembelajaran gitu ya. Jadi games-gamesnya itu ada beberapa. Dan setiap games itu kita bisa mengcustomize avatar kita, avatarnya anak-anak masing-masing termasuk avatar gurunya sendiri. Jadi setiap games itu ada tema-temanya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya katakan. Penggunaan Z-Quiz kita bisa menggunakannya instan dengan URL atau kode QR seperti ini. Kalau misalkan ini kan di TV ya Bapak dan Ibu bisa pakai laptopnya atau bisa pakai handphonenya seperti itu. Dan anak-anak bisa mendekor avatar mereka seperti ini, jadi bisa customize hair, clothing, skin, face, ya mereka bisa customize itu semua. Dan untuk mendekorasi avatar ini, custom avatar ini biasanya anak-anak butuh 10 menit sendiri ya, karena mereka bilang, yang ini, yang mana ini lucu, kamu lucu banget lah. Ini menarik banget buat anak-anak. Nah, berikutnya adalah avatar kuis yang disesuaikan dan bertransformasi. Jadi Bapak dan Ibu, memang kita bisa mengcustom avatar kita sendiri. Namun di beberapa template game, itu sudah disesuaikan avatarnya, dan avatarnya itu bisa berubah gitu, bertransformasi, berubah berdasarkan jawaban benar yang didapatkan oleh anak-anak ketika menjawab soalnya. Oke. Nah, ini adalah template menarik yang bisa langsung digunakan, yang tadi sudah saya jelaskan, dan ini adalah pembuatan Z-Quiz menggunakan AI. Jadi, kita akan memiliki opsi untuk mengupload kuis yang udah kita buat, atau kita bisa juga menggunakan AI. Yang pakai AI pasti lebih mudah. Kita tinggal memberikan prompt pada Z-Quiz-nya, kemudian setelah itu dia akan membuat soalnya sendiri, dan di situ Bapak dan Ibu bisa sebutkan berapa soal yang Bapak Ibu inginkan, baik secara multiple choice
true or false, benar atau salah, atau bisa juga jawaban yang frase singkat atau bukan esai yang panjang ya Bapak dan Ibu, tapi uraian gitu. Oke. Nah, Zep Quiz ini adalah salah satu platform edukasi yang cocok untuk diterapkan dalam asesmen Bapak dan Ibu, apalagi untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kenapa sih? Karena memang hasilnya itu, hasil anabusonya tuh langsung keluar. Bener ya, anabuso ya? Masih disebut seperti itu kah, Bapak dan Ibu? Maksudnya adalah analisis dari soalnya itu langsung keluar. Misalkan si A ini nomor 1 benar atau salah, kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5, seterusnya benar atau salah, itu langsung ada hasilnya. Kemudian memberikan feedback instan kepada siswa, dan ini langsung bisa dilihat oleh siswa juga. Yang tadi saya katakan, Zep Quiz juga menggunakan AI. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, menghilangkan kesan menegangkan dalam asesmen, karena dari awal aja udah customize penggunaan avatarnya, itu udah menyenangkan untuk anak-anak, ditambah pilihan template yang banyak dan juga ada background musiknya. Oke, Bapak dan Ibu, ini yang tadi saya katakan hasil langsung analisis yang otomatis. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat hasil analisis dari soal-soal yang dikerjakan oleh anak-anak di dalam game tersebut, baik dari statistik by questions, jadi dilihat nih dari pertanyaan, sisi pertanyaannya, nomor 1 itu yang benar berapa orang, nomor 2 berapa orang, atau bisa juga statistiknya by student. Nanti kita bisa akan perlihatkan setelah kita melakukan demo ya Bapak dan Ibu. Oke, ini insight lagi nih menggunakan Zep Quiz ya Bapak dan Ibu, insight tentang Zep Quiz ini. Yang pertama adalah Zep Quiz ini mengalami pertumbuhan pesat di tahun 2024 itu usersnya 85.000, kemudian di tahun 2025 ini sekitar di pertengahan sebelum Juni itu sudah masuk ke angka 900 users. Kemudian ruang kuisnya virtual revolusioner, wah, yang terbuka untuk semua orang. Artinya ketika Bapak dan Ibu menciptakan kuis dari Zep Quiz ini, maka akan ada opsi private atau public. Kalau public berarti orang lain bisa menggunakan kuis Bapak dan Ibu, kemudian bisa menduplikasinya juga. Nah, selanjutnya Zep Quiz ini adalah base-nya itu adalah di Korea, Bapak dan Ibu, dan dia merupakan EduTech Metaverse nomor 1. Kenapa disebutnya Metaverse? Karena memang template-template yang digunakan dalam Zep Quiz ini menciptakan ruang sendiri atau Metaverse gitu ya kita sebutnya. Kemudian Zep Quiz memenuhi kebutuhan guru dan siswa di kelas, terutama untuk pembelajaran dan asesmen. Kemudian Zep Quiz menawarkan pengalaman pembelajaran multiplayer yang imersif, jadi nggak cuma individu aja Bapak dan Ibu, tapi juga bisa anak-anak kita kelompokkan dalam beberapa grup di Zep Quiz ini. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah berikutnya adalah video singkat mengenai penggunaan Zep Quiz. Ini saya gunakan di dalam English course saya ketika anak-anak sebelum belajar. Sebentar. Apakah tadi audionya terdengar, Pak? Terdengar jelas, Mbak Laras. Jelas ya. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi paling penting untuk penggunaan Zep Quiz, preparation-nya adalah pastikan kita gurunya ada satu device yang digunakan, nggak harus laptop, nggak harus komputer gitu ya, apalagi TV yang di dalam kelas, tapi juga bisa dari handphone kita, dan juga yang paling penting adalah setiap anak itu punya device-nya masing-masing, nggak harus tab, tapi bisa juga penggunaan HP aja gitu. Dan yang paling penting juga anak-anak itu nggak harus
punya akun gitu ya, nggak harus sign up akun, tapi juga langsung bisa access code seperti itu. Nah, Pak Andri ini mau langsung ke demonstrasi atau mau sesi tanya jawab dulu, Pak? Oke, kita hold dulu, Mbak Laras. Oke. Ini kita tanya nih sama peserta kita, mau langsung demo atau ada tanya jawab dulu? Gimana nih Ya Bapak Ibu? mungkin Monggo, mau ini silakan. Pak apa cooling session dulu ya. Tadi saya Iya, udah banyak banget yang insight-insight baru ya. Terus saya mau izin dulu sebentar, mau ke belakang ngambil air. oke. Terima kasih Mbak Laras. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, gimana pendapat Bapak Ibu? Kita akan langsung cus praktek atau ada yang mau ditanyakan tuh dari insight dari Mbak Laras tadi tentang gamifikasi, tentang assessment gitu ya. Nah, tadi menarik juga Bapak Ibu ya. Saya melihat tadi ungkapan atau materi dari Mbak Laras tentang assessment gitu ya. Jadi core dari assessment itu betul sekarang itu sudah agak mulai berubah Bapak Ibu ya. Kalau sekarang itu dilihat-lihat hanya untuk sekedar anak ini dapat nilai berapa gitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Laras, dari sebuah asesmen adalah kita bisa melihat progres siswa kita gitu ya. Bagaimana ada proses analisis di sana gitu. Sehingga dari hasil analisa tadi kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Itulah sebagai the core of assessment ya. Nah, ini kadang-kadang sekarang itu uh, apa saya bisa bilang atau bisa katakan itu agak bergeser sekarang. Sekarang itu yang penting anak-anak apalagi ya merasa oh sudah asesmen berarti saya dapat nilainya berapa. Cukup sampai di sana. Yang lebih parahnya lagi, guru tuh yang berpikir seperti itu gitu ya. Nah, ini jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Asesmen sekali lagi itu fokusnya adalah bagaimana kita bisa menganalisa sejauh mana kemampuan siswa kita menyerap pembelajaran yang kita sudah sampaikan ya. Mereka yang apa-apa yang mereka sudah pelajari. Itu insight yang saya terima tadi, menarik sekali. Nah, di sini ada Pak Ahmad Sucipto. Apakah game interaktif itu seperti Z-Quiz hanya sebagai alat evaluasi? Dan apakah Z-Quiz bisa menjadi media ketika proses pembelajarannya terutama untuk meninggalkan hasil belajar? Oh, meningkatkan kayaknya ya. Meninggalkannya kayak enggak. Meningkatkan hasil belajar siswa. Jika bisa, apakah benar Z-Quiz bisa digunakan pada tiap akhir pembelajaran? Oke, nanti dijawab Mbak Laras. Bisa langsung demo mungkin Pak. Siap. Bu Wir. Mau demo, Pak. Iya, mau demo. Udah gak sabar kayaknya nih Mbak Laras. Ya, Demo ini kita. ya sambil bisa tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Sucipto, nanti kita bisa demokan dulu Mbak Laras untuk Boleh. Z-Quiz. Jawab dulu Terima kasih, kali Mbak ya, Pak. Laras. Ya, Dari boleh. Pak Silakan. Ahmad ya. Z-Quiz sebagai alat evaluasi bisa dipakai proses pembelajaran. Oke. Z-Quiz itu Pak bisa kita pakai juga untuk pembelajaran, nggak cuma untuk assessment. Gimana caranya ketika pembelajaran di kelas itu kan akhir sesi itu selalu ada namanya review. Dan lalu ada namanya refleksi. Jadi kita belajar apa sih hari ini, anak-anak paham atau enggak ya? Nah, itu kan di luar dari assessment ya Pak, itu kan termasuk dalam kegiatan pembelajaran, masuknya ke dalam review. Nah, saat itu bisa digunakan. Atau juga Bapak mau reviewnya di bagian awal sebelum masuk ke materi berikutnya. Nah, itu tergantung tuh mau di mana di akhir atau besokannya pertemuan berikutnya di awal. Kalau saya itu tim di awal pembelajaran sebelum masuk ke materi yang baru. Karena memang kalau kita review di akhir, kadang kalau emang materinya lagi banyak atau ya udah kita fokus ke materi itu dulu hari itu nggak keburu jadi besokannya lagi. Jadi selain buat assessment juga bisa untuk pembelajaran, untuk review-review gitu. Apalagi kalau besoknya
mau formatif atau mau sumatif, review aja dulu pakai Z-Quiz, seperti itu. Bagaimana Pak? Apakah sudah cukup Pak Ahmad Sucipto? Kasih Kak, sama-sama Bapak. Ya, ini banyak juga Pak insight-insight yang didapatkan dari Pak Albert juga, katanya Z-Quiz berfokus pada peningkatan minat, betul, dengan menjadikan kuis sebagai pengalaman yang menyenangkan. Intinya adalah platform edukasi yang ada terutama untuk Z-Quiz adalah untuk mengubah suasana kelas terlebih dahulu, yang tadinya tuh suasana kelasnya pasif, kemudian hanya berfokus pada guru, di mana gurunya itu selalu ceramah atau selalu menuliskan materi-materi di papan tulis. Kita akan merubah itu semua dengan penggunaan platform edukasi seperti Z-Quiz ini, gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, langsung saja kita masuk ke demonya. Nah, Bapak dan Ibu siapkan gadgetnya, atau bisa pakai gadget yang sedang digunakan. Kalau Bapak Ibu pakai handphone bisa, pakai laptop bisa, pakai tab juga bisa. Di sini kita akan mencoba menggunakan Z-Quiz dengan Bapak dan Ibu ceritanya nih, jadi siswanya ya. Nah, ini karena saya adalah guru bahasa Inggris, di sini kita pakai materi bahasa Inggris yang untuk SD. Jadi tenang Bapak dan Ibu, jangan, waduh bahasa Inggris gitu ya. Tenang, ini semua bisa dikerjakan dengan santai aja gitu. Kadang kan siswa juga kayak gitu ya. Ini saya masuk dulu. Nah, ini sudah muncul avatar-avatar menggemaskannya. Oh iya Pak Andri, mungkin bisa sambil diingatkan ke Bapak Ibu juga kalau mau tag di Instagram, boleh tag Instagram saya, Rasrizky, atau Instagramnya HTTID juga. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu tema yang saya gunakan. Temanya ini adalah mengenai sampah yang ada di laut. Nah, dari tema ini aja, Bapak dan Ibu, sebelum mulai ke dalam materi pembelajaran atau soal-soalnya ya, nah Bapak dan Ibu bisa mungkin memberi insight kepada siswa tentang pemilihan tema ini. Kenapa ada tema seperti sampah-sampah di laut ini, bagaimana kondisi sebenarnya, seperti itu. Jadi memang tema-tema yang terdapat di dalam Z-Quiz ini adalah tema-tema yang insightful gitu. Nah, ini saya close door dulu. Ini bukan kayak podcast sebelah ya Pak, tapi memang emang ditutup dulu nih pintunya supaya kita mulainya bisa barengan. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa untuk memulainya Bapak dan Ibu bisa menggunakan kode QR seperti ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu boleh menggunakan handphonenya untuk meng-screenshot, atau saya akan berikan tautannya, linknya, atau juga bisa seperti ini Bapak dan Ibu boleh bentar saya masukkan dulu tautannya. Bentar ya, saya pause. Mungkin saya minta tolong sama Kak Latifah kali ya Pak untuk mengirim linknya. Oke. Saya kirimkan linknya ke
di sini juga nggak IPA. apa-apa Mbak Laras di Oh kolom iya komentar. ya, kenapa sih? Di kolom komentar ya, di chat, sorry, di kolom chat ya. Ya, Bapak dan Ibu ada di kolom chat untuk linknya. Ya, jadi ada 3 cara malah ya Pak, ada 3 cara, ada bisa pakai kode QR, pakai kode masuk, atau bisa juga pakai link gitu. Silakan Bapak dan Ibu. Wah, ini udah ada berapa. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Zep Quiz-nya, Bapak dan Ibu bisa klik bagian profile di sudut kanan atas. Nah, bagian profile di situ, dan Bapak dan Ibu bisa dekor avatar, kemudian ganti username. Jadi kalau misalkan ketika baru masuk nih seperti ini, namanya memang berbeda-beda gitu ya. Bapak Ibu bisa sesuaikan namanya di sini, nickname-nya bisa dirubah. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa decorate avatarnya. Iya, wah. Ini yang masuk opa-opa Korea semua ini. Jadi memang avatarnya itu random Bapak Ibu ya. Jadi walaupun nanti kita perempuan, avatar laki-laki atau laki-laki, jadi avatarnya perempuan seperti itu. Nah, kalau siswa, ini tuh harus saya kasih himbauan dulu Bapak dan Ibu bahwa namanya itu harus nama lengkap mereka atau nama panggilannya mereka. Karena kadang mereka tuh namanya random-random gitu. Tapi kalau misalkan lagi review materi dan pembelajaran, oke lah, nggak apa-apa random. Cuman kalau misalkan saya pakai buat formatif atau ulangan harian, saya minta mereka nomornya itu, namanya itu ya nama mereka gitu, atau nama panggilannya. Ini partisipannya ada 20 dari total 60 ya. Nah, ini akan mulai saat saya mengklik tombol Start Together. Ini sebenarnya ada musiknya. Cuman karena saya takutnya mengganggu koneksi dan mengganggu suara, makanya saya matikan saja musiknya. Nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, mungkin di sini ada seekor penyu gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa mendekati penyunya, kemudian kita bisa mendapatkan informasi dari penyu ini. Nah, hai Andi, jadi seekor penyu yang tinggal di lautan, tapi our sea is getting dirtier, tapi lautnya jadi kotor, trans are getting hard tuh di sini. Kura-kuranya emang sedih ya Bapak dari sampah. Itu ada minum tuh tadi Kemudian, di botol. Botol. can you help me? Bisa nggak tolong bantu saya untuk membersihkan laut saya, dan let's make the sea clean together gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi tujuannya di dalam tema ini adalah kita membersihkan sampah-sampah yang ada. Kemudian setelah itu lautnya akan terlihat lebih bersih dan lebih jernih gitu ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sekarang sedang bersama anak Bapak dan Ibu juga di rumah, boleh sambil dimainkan juga sama mereka, linknya bisa dibagikan atau langsung berdua dengan anaknya juga nggak apa-apa. Oke, ini saya belum merubah avatar saya. Kita ganti dulu. Kalau Bapak Ibu nggak mau milih-milih gitu ya, bisa klik random avatar aja. Nanti dia akan keluar avatar yang lainnya secara random gitu. Oke, gimana Bapak Ibu? Mau kita mulai sekarang? Oh ya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu jawab. Kalau misalkan salah, nggak apa-apa, bisa ke next pertanyaan berikutnya. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang harus Bapak Ibu cari adalah sampah-sampah yang ada tanda panahnya tuh di bawah, gitu ya. Oke, kita akan mulai. Di sini saya akan mengklik Start Together, lalu akan ada counting dari nomor 5 ya. Oke, dan oh ya, saya buka dulu open door, baru kita mulai counting.
Start together. Yes. Open door. 5, 4, kita akan mulai 3, 2, 1. Nah, ketika kita nyebur ke sini Bapak dan Ibu, lautnya tuh abu-abu menandakan bahwa memang banyak sampah. Nah, silakan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sampai nanti sampahnya habis, jawaban pertanyaannya sudah dijawab semua. Seperti itu. Ya, dan di sini juga ada pusaran air. Kalau Bapak dan Ibu melewati pusaran air itu menjadi lebih cepat. Kalau Bapak dan Ibu melewati jaring-jaring, itu akan menjadi lebih lambat. Gitu. Kalau Bapak Ibu nggak tahu jawabannya, jawab yang salah pun akan tetap terhitung ya. Ya terhitung salah gitu. Terusnya pakai BGM ya, lebih enak. Bapak Ibu jangan sampai hilang fokus karena kita semua pakai baju hitam ya. Sampai warna lautnya tuh menjadi biru yang indah. Nah, kalau ini temanya namanya adalah tema yang bebas, tipe yang bebas. Maksudnya bebas adalah soal-soal yang diberikan itu tidak berurutan Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak bebas mau milih kemana dulu gitu, mau berenang kemana dulu mereka. Mereka bisa milih soalnya sendiri. Kalau misalkan mereka nggak bisa jawab soal ini, mereka bisa pindah soal gitu. Nah, kalau misalkan kita sebagai guru, itu tuh kita punya kemampuan di sini untuk teleport. Jadi walaupun yang lainnya belum selesai, kita belum selesai mengerjakan soal, karena kita nggak harus mengerjakan soal gitu sebagai gurunya, kita langsung ke endpoint. Nah, di sini kalau lautnya sudah mulai biru seperti ini. Nah, kemudian untuk memastikan anak-anak nggak ada yang kembali lagi ke start awal, kita bisa close gate-nya, close door, atau nggak ada anak lain yang menyusul gitu. Wah, ini udah ada Pak Sigit ya, as a winner ya. Wah, udah ada 3 orang nih di sini. Kita mengendarai turtle. Nah, Bapak dan Ibu di sini, Bapak dan Ibu juga bisa melihat partisipan yang ada. Jadi siswa siapa aja yang sudah ikut, yang sudah complete, kemudian yang masih mengerjakan tugasnya. Nah, kita akan menunggu user yang lain. Nah, di sini juga turtle-nya ada tanda panah lagi, yang artinya kita bisa komunikasi di sini. Nah, karena kita sudah membersihkan sampahnya, makanya lautnya berubah menjadi biru dan turtle-nya tuh berterima kasih kepada kita. Seperti itu. Nah, terus lagi Bapak dan Ibu, karena ini adalah tema yang bebas, tadi kan kita udah custom-custom ya, terus tiba-tiba, wah malah sama semua nih mukanya gitu. Jadi ada beberapa tema yang memang temanya ini, avatarnya ini disesuaikan sama temanya. Tapi ada juga permainan yang avatarnya udah disesuaikan sama avatar kita gitu. Jadi ada 2 tipe.
Ini boleh uh, sambil di-upload sama Bapak Ibu ke Instagram, ini lucu banget. Siapa sangka hadir webinar ya Pak Andri tiba-tiba jadi penyelam yang mengambil sampah, lalu setelahnya jadi naik penyu seperti ini. Oke, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini untuk demo salah satunya. Nah, setelah siswa selesai mengerjakan seperti ini, Bapak dan Ibu bisa lihat learning report-nya di sini. Dan dia akan masuk ke tab yang baru. Jadi, untuk siswa yang belum selesai mengerjakan soal, masih bisa mengerjakan itu. Sebenarnya walaupun kita tutup tab-nya, siswa tetap masih bisa mengerjakan seperti itu. Nah, ini adalah bentuk learning report-nya. Nah, ini adalah rangkuman dari learning report-nya. Jadi di sini ada rata-ratanya, rata-rata dari keseluruhan siswa itu 29 bisa mengerjakan 13 soal dari 20 soal yang ada. Kemudian di sini adalah average time span-nya. Tiap nomor tuh berapa sih rata-rata anak untuk menjawab gitu. Tapi yang paling menarik adalah kita bisa lihat statistik by student-nya. Jadi di sini kita bisa memantau setiap anak itu dapat menjawab soal nomor berapa dan soal yang tidak terjawab itu di nomor berapa. Lalu kita juga bisa melihat seberapa sulit atau seberapa mudah soal yang kita berikan kepada anak-anak dengan melihat statistik by questions-nya seperti itu. Nah, di nomor 1 itu akurasinya di 45%, yang merah itu maksudnya adalah soalnya lumayan sulit untuk anak-anak, jadi keberhasilan mereka di 40%, tapi untuk soal-soal yang hijau akurasinya di 83%, artinya soal-soal tersebut mampu dikerjakan dengan baik atau sekitar 29 anak itu hampir semuanya dapat menjawab soal tersebut, seperti itu. Nah, ini untuk tema yang tadi saya katakan bebas, maksudnya anak-anak bisa mengerjakan soal yang mana saja tidak berurutan. Nah, sebelum lanjut, sini saya keluar dulu tab-nya. Bapak Ibu juga bisa langsung keluar dari tab tersebut yang tadi. Oke, Pak Andri, mungkin kita ke kolom chat dulu kali ya, Bapak dan Ibu. Iya, monggo silakan Mbak Laras. Ini udah seru-seruan juga nih, Bapak Ibu banyak yang nanya. Kak, tulisan close-nya bisa dihapus nggak kayak yang di IG yang tetap mengganggu di layar ya tadi ya. Tadi belum aku close ya, maaf ya Pak. Oke, next. Kata Pak Fadil seru. Kemudian anak-anak bisa tetap masuk bermain walau terlambat bisa. Silakan mereka punya akses link-nya tadi atau QR code-nya atau juga tadi kodenya. Report untuk guru hanya bisa terus membela guru membuat akun terlebih dahulu ya. Iya. Akunnya berbayar tidak, Bapak. Akunnya bikin akunnya itu free. Cuman yang berbayar itu hanya kayak beberapa temanya aja gitu. Sekali main bisa menampung berapa peserta? Kalau saya paling banyak 30 peserta, Bapak dan Ibu. Nah, gitu. Terima kasih Pak Albert atas insight-nya. Gitu. Wah, silakan Bapak dan Ibu memberikan komentarnya juga nih di kolom chat mengenai demo yang tadi saya berikan. Ini baru saja saya menyediakan beberapa, nanti kita coba untuk yang kedua ya, yang berurutan. Oke. Ini sebentar.
Pak Andi, kayaknya kita langsung ke pembuatannya aja kali ya, Pak, melihat Ya, jam sudah iya masuk betul. setengah Nah, 9 gitu ya. Walaupun saya sudah menyediakan 2 demo, tapi tetap nih bisa saya berikan ke Bapak dan Ibu. Nanti kalau mau coba-coba lagi, sekarang kita ke demo berikutnya, bagaimana Bapak dan Ibu membuat akun Zepquiz gitu ya. Ini saya logout dulu. Oke, untuk membuat akun Zepquiz, Bapak dan Ibu bisa pergi ke browser, kemudian bisa diketikkan langsung Zepquiz, seperti itu. Lalu berikutnya, Bapak dan Ibu bisa ke websitenya Zepquiz yang ini, Zepquiz buat quiz Zep Anda seperti sendiri dan buat kelas bla 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 bla. Nah, ini udah ada versi bahasa Indonesianya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu akan lebih mudah lagi menggunakannya. Nah, berikutnya di sini ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu, ada masuk dengan kode masuk buat kuis baru. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu baru membuat akun, kita pilih yang masuk. Kemudian kalau masuk dengan kode masuk, artinya Bapak dan Ibu tuh mau mainin kuis yang tadi kodenya saya berikan, seperti itu. Kita pilih yang masuk. Nah, kalau yang masuk, Bapak dan Ibu lebih mudah bikin akunnya itu pakai akun Google. Jadi Bapak dan Ibu punya akun Google terlebih dahulu, akun Gmail pastinya udah punya semua ya. Ini paling mudah. Kemudian, bentar. Bentar ya Bapak dan Ibu. Oke. Oke. Ini ya, pilih salah satu akun yang akan Bapak Ibu gunakan. Jadi saya pakai akun ini. Nah, ini tinggal continue aja. Ini masih loading. Oke, ini dia kalau misalkan Bapak dan Ibu bikin akun baru. Jadi di sini ada pilihan. Bapak dan Ibu itu bisa menggunakan kuis yang udah dibikin oleh user lainnya, atau Bapak dan Ibu bisa buat kuis baru. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mau cari kuis yang sudah ada, Bapak dan Ibu bisa ke opsi ini, jelajahi kuis, kemudian pilih level mengajar Bapak dan Ibu, itu SD, SMP, SMA, TK, kuliah, dan lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa masukkan judul atau topik yang mau Bapak dan Ibu gunakan. Misalkan di sini saya pakai topik simple present tense seperti itu, maka akan keluar users yang memang menggunakan materi simple present tense tersebut. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang sudah ada kalau memang tidak dikunci ya, atau tidak digembok seperti ini. Nah, kalau seperti ini artinya kita tidak bisa gunakan karena ini tidak bisa diprivasi seperti itu, tapi kalau yang lainnya bisa. Nah, selain itu bisa diduplikasi juga, disalin. Jadi pertanyaan yang udah ada di sini bisa Bapak Ibu salin, gamesnya bisa Bapak Ibu salin juga gitu. Nah, kalau misalkan mau buat kuis baru, bisa klik buat kuis baru, kemudian pilih peta. Maksudnya adalah pilih tema yang mau Bapak Ibu gunakan. Ini yang tadi saya katakan, ada yang berurutan, ada yang bebas, itu yang tadi yang lindungi laut yang ini.
kemudian ada permainan tim, kemudian ada juga ronde. Jadi satu permainan tuh bisa beberapa. Nah, ini beberapa tema memang pro Bapak dan Ibu, tapi yang tidak pro-nya, yang free-nya juga sangat mendukung menurut saya dan tetap bisa digunakan di dalam kelas seperti itu. Nah, misalkan kita mau pakai yang bebas, lari dari ruang kelas, escape room. Kita buat kuis menggunakan peta ini, lalu silakan masukkan judul kuis. Misalkan saya mau buat topiknya itu adalah mengenai classroom vocabulary. Ini adalah kata-kata daftar kata gitu ya, yang kita gunakan di dalam classroom. Tingkatnya adalah SD untuk kelas 1, mata pelajarannya adalah bahasa Inggris. Nah, berikutnya, kalau Bapak dan Ibu punya modul ajar atau materi ajar, boleh di-upload di sebelah sini, tinggal diunggah file, kemudian ada lihat materi saat mengerjakan soal, jadi anak-anak bisa ngecek materinya juga. Nah, kalau Bapak Ibu mau bikin manual, tinggal pilih mau bentuk pilihan ganda, seperti ini, atau bisa juga pertanyaan dengan jawaban singkat, atau bisa juga true or false, seperti ini ya. Dan bisa juga ditambah gambar. Nah, ini kalau misalkan Bapak dan Ibu menggunakan kuis AI dengan cepat membuat berbagai pertanyaan. Nah, kalau untuk ini, saya keluar dulu. Saya pause dulu. Oke, sebentar. Saya login lagi. Cancel. Kita ke akun yang tadi. Ya tadi ya, buat kuis baru sebentar. Mbak Laras, ini sepertinya layarnya enggak ini. Ini udah. Ini ya. Oke, tadi classroom vocabulary. Oke, kita pilih peta. Mau yang tadi bebas, yang ini lari dari ruang kelas. Kemudian masuk jenjangnya SD, mata pelajarannya bahasa Inggris. Kita mau pakai fitur AI dengan masuk topik secara langsung. Jadi bisa ambil pertanyaan dari file. Kalau Bapak Ibu udah menyiapkan pertanyaan atau kuisnya gitu ya dalam bentuk PDF, silahkan diupload. Tapi kalau mau pakai AI dengan membuatkan komen boleh. Kita masukkan komennya, yaitu buatkan 10 soal vocabulary classroom vocabulary untuk kelas 1 SD. Ini promnya. Bahasanya jangan lupa bahasa Inggris. Kemudian tipe pertanyaannya mau apa, pilihan ganda atau yang tadi true false. Saya pakai pilihan ganda, kesulitannya di sangat mudah, lalu kita generate. Oke, ini adalah kuis AI yang sudah dibuat seperti itu. Where do you sit in the classroom? What tell the time in the classroom? Bla 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 bla. Dia sudah membuat 10 pertanyaan yang kita butuhkan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita sesuaikan lagi Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mau pilih beberapa, bisa di checklist saja. Tapi kalau mau semuanya, tinggal pilih semua, lalu simpan pertanyaan yang
dipilih. Oke. Nah, kalau Bapak dan Ibu masih mau custom lagi pertanyaan, boleh buat soal serupa, kemudian ketikkan komennya lagi kalau misalkan mau diganti atau mau di customize sendiri, tinggal pilih edit lalu diganti pertanyaannya. Kemudian kalau mau pilihannya diacak, ya pilih yang ini, acak urutan pilihan ubah seperti itu. Nah, kalau sudah semua, pastikan pertanyaannya oke, sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita masuk ke pengaturan tambahan. Boleh izinkan opsi jawaban salah, oke. Tampilkan jawaban, jadi modelnya kayak tadi, walaupun Bapak Ibu jawab salah, ada jawaban yang benarnya juga seperti itu. Lalu lanjut ke selesai. Nah, ini kalau misalkan sudah selesai, bisa kebagikan, artinya Bapak dan Ibu nggak masuk ke dalam game, tapi anak-anak aja masuk game, atau bisa masuk ke dalam gamenya nanti akan seperti yang sudah saya demokan tadi, yang sudah kita demokan bersama sebelumnya. Seperti itu. Kita lihat loading dulu. Oke, ini adalah contoh yang tadi escape room, yang temanya bebas, jadi anak-anak bisa kemana-mana, pilih soal yang mereka mau kerjakan sendiri, seperti itu. Dan ini hampir sama sih tadi ya, dan ini cuman beda aja, beda tempat. Ini yang temanya classroom. Nah, saya pernah menggunakan tipe soal yang ini, template yang ini Bapak dan Ibu. Anak-anak itu salvo ke ruangan-ruangannya. Contohnya di sini ada kayak UKS-nya gitu ya. Ini BGM-nya. Kemudian ini ada lab-nya, jadi anak-anak fokus kayak, oh sekolah kita kok nggak ada sih, gitu. Wah ini bagus banget nih lab-nya, gitu, perpustakaannya, gitu. Wah ini ada bla 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 bla, gitu. Jadi mereka punya insight gitu, baru mengenai memang sekolah-sekolah yang berbeda gitu tempatnya dengan sekolah-sekolah mereka, seperti itu Bapak dan Ibu. Lagi-lagi template yang memang disediakan sama ZQuiz ini memang bukan template yang berdasarkan kreativitas aja ya Bapak dan Ibu, maksudnya berdasarkan keinginan yang buat game, tapi juga dilakukan research terlebih dahulu, maksudnya dari template-template yang ada yang memang sesuai dengan siswa, yang menarik perhatian siswa itu seperti apa gitu, yang emang lagi update banget sekarang tuh apa, masalah apa yang ada di bumi ini, misalkan tadi sampah ada di laut, seperti itu. Oke, ini saya close lagi. Kita balik lagi ke PPT-nya. Seperti itu Pak Andri untuk registrasi demo dan juga registrasinya untuk ZQuiz. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak atau Miss ini ya, Miss Jatuh. Bagaimana cara membagi template soal yang sudah kita buat kepada rekan-rekan guru? Ini bukan ke siswa ya, tapi kepada Bisa rekan-rekan pakai guru. duplikat yang tadi Bapak dan Ibu. Atau bisa juga kita tuh ngedownload soalnya. Jadi nanti di opsi ketika kita udah selesai bikin soal, kemudian ada opsi download worksheet-nya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk Bapak dan Ibu juga gitu. Atau mereka bisa cari username kita di ZQuiz, nanti akan muncul quiz kita, nanti itu bisa diduplikasi gitu. Sama tadi ketika saya mencari topik mengenai present tense, nah kita juga bisa cari username kreatornya gitu. Seperti itu, Miss Jatuh. Ya, oke, thank you. Nah, ini pertanyaan saya mau bertanya sekalian Mbak Laras. Nah, di dalam ZQuiz ini, apakah kita disajikan untuk
kuis saja, artinya membuat pertanyaan-pertanyaan, terus ada fasilitas menjawab bagi siswa, atau ada materi yang bisa kita sampaikan dalam bentuk PDF kah, video kah, atau materi yang bisa dipelajari. Nah, kira-kira bagaimana? Itu bisa, Pak. Jadi ketika tadi kita bikin soal, itu kan ada upload media ya, Pak. Ya, Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, misalkan kita bisa input teks dulu atau mau input gambar dulu. Jadi anak-anak dikasih materi dulu, lalu setelah itu baru entah Bapak memberikan soal, entah itu mau memberikan, coba tuliskan kesimpulan atau insight apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut, dari materi tersebut, atau dari kondisi tersebut gitu. Jadi nggak cuma ngasih soal aja, tapi juga berupa ada sebelum soal, ada materinya, lalu kita bisa memberikan instruksi ke anak berupa seperti tuliskan insight yang kalian dapatkan dari kondisi tersebut gitu. Jadi kita bisa mengupload media-media lainnya seperti kita teks cerita, atau bisa juga gambar, atau bisa juga video seperti itu. oke. Jadi artinya siswa bisa belajar juga dengan ZEP ya, bukan hanya Betul. menjawab asesmen kuis begitu. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau tools-tools beberapa tools itu hanya fokus kepada soal-soal, terus siswanya menjawab dengan berbagai tipe soalnya begitu ya. Nah, itu yang saya sebut dengan media evaluasi. Ya, kalau kami di kampus itu selalu menekankan seperti itu. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa, khususnya di mahasiswa saya, itu banyak yang salah kaprah. Ya. Dia bilang media pembelajaran misalkan kuisis misalkan, atau Kahoot dan segala macam. Nah, itu kalau di dalam hemat saya, lihatnya itu sebagai media evaluasi, bukan media pembelajaran. Nah, kita harus memahami bagaimana perbedaan media evaluasi, media pembelajaran, gitu. Sehingga kalau kita kategorikan, Z ini bisa menjadi dua-duanya, bisa untuk tools evaluasi, bisa juga untuk pembelajaran. Nah, ini tergantung kita lagi Bapak Ibu ya. Seperti yang sering kami bilang itu ya, tools-tools yang disediakan oleh para pengembang ini ya hanya alat begitu, sehingga kitalah yang mampu untuk menciptakan kreativitas untuk menggunakannya begitu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Nah, monggo silakan Bapak Ibu, silakan mau sharing juga atau belajar memberikan pendapat juga, atau mau bertanya juga silakan. Iya, terbuka ya Pak Andri ya, nggak cuma Buka, pertanyaan iya, aja, nggak tapi masalah. silakan Bapak Ibu mau share insight apa, mau share pengalaman apa ya. Kayak kita juga tahu nih kondisi guru-guru lainnya apakah sama seperti yang saya alami gitu, apakah ada Iya. kendala-kendala dengan penggunaan pembelajaran berbasis teknologi gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Farid nih. Apakah ada pelatihan lebih lanjut terkait aplikasi ini? Nah, ini kita serahkan lagi kepada Mbak Laras dan Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu yang lain mau ikut nggak kalau ada pelatihannya? Mau mengikuti nggak? Kalau kita memfasilitasi ya, Mbak Laras ya. Iya, Nah, kalau saya di tergantung pada calling-calling mau ikut lagi. nggak. Ah, ah. Ini ada juga dari Pak Muhammad Fahril. Kalau saya tidak salah lihat tadi untuk soal itu di-generate dari AI ya, mengikuti dari materi yang kita inginkan. Bisakah kita menginput manual untuk soalnya? Nah, ini sudah dijawab juga oleh Ibu atau Bapak ini ya, Wirda Tuljan ya. Udah, iya. Ya, jadi kita bisa menginput soal manual juga ya, Mbak Laras ya, Iya. bukan di-generate dari AI saja. Tadi generate AI kan karena biar cepat aja gitu ya Pak. Terus Iya, betul. tapi walaupun pakai AI juga harus disesuaikan nih Bapak dan Ibu dengan memang materi pelajaran yang udah kita berikan ke siswa. Lihat juga kemampuan siswanya seperti apa gitu. Terlalu mudah kah soalnya, terlalu sulit kah, seperti itu. Memang pakai AI itu lebih cepat dan lebih mudah, tapi balik lagi kita sebagai guru itu memang yang paling paham bagaimana kondisi siswa kita gitu. Jadi boleh menggunakannya, silakan AI apapun itu ya Bapak Ibu, namun jangan sampai terlena gitu.
Kalau terlena Oke, nanti jadi lagu dangdut ya, Pak. joget kita ya. Mbak Laras, tadi terkait dengan pertanyaan tentang generate soal atau pertanyaan dengan AI. Sejauh Mm-mm. ini, menurut pengalaman Mbak Laras, soal-soal atau pertanyaan yang di-generate dari AI itu relevan nggak dengan yang kita mau sejauh ini? Atau kadang-kadang bias juga tuh. Nah, berhubung ini terus dari Korea ya, mungkin tingkat eh, tingkat pendidikan di sana SD-nya itu mungkin beda sama kita atau ada kontributor langsung dari Indonesia yang membuat itu atau bagaimana? Kalau berdasarkan pengalaman saya penggunaan AI dalam pembelajaran baik itu sebagai materi atau sebagai asesmen itu sebenarnya tergantung sama promnya, Pak. Dan tergantung juga sama seberapa kenal AI itu sama kita. Karena AI itu work-nya, kerjanya itu berdasarkan perintah memang. Dan kita sebagai user itu punya kendali besar terhadap AI-nya, bukan kebalikannya ya langsung buatkan soal IPS kelas 5 SD. Si AI-nya ini tuh belum dapat informasi apa-apa Iya, mengenai iya. ini materinya apa ya. Jangankan kita nyuruh AI gitu. Misalnya kita nyuruh minta tolong sama teman kita, buatin soal kelas 5 dong. Ya soalnya seperti apa, materinya apa gitu. Materi yang diajarkan apa, pilihan gandanya apa, karakteristik siswanya seperti apa. Jadi kita harus memberikan prompt-nya itu secara detail dan make sure juga kalau memang AI-nya ini mengenal kita. Maksudnya adalah uh, kita tuh pekerjaannya apa, anak-anak kita, peserta didik kita itu karakteristiknya seperti apa, materi yang sudah kita berikan seperti apa gitu. Oke. Apakah bisa juga kita ngasih resource, misalkan materi PDF-nya, PowerPoint, terus nanti buatkan soalnya gitu, Mbak Laras? Bisa Pak, itu juga bisa Bisa banget. ya? Jadi kita Oke, tinggal mantap. upload aja, kemudian kasih prompt buatkan soal berdasarkan materi ini. Itu Hmm, juga termasuk dia akan nge-update memorinya dia gitu, bahwa oh ini tuh udah belajar ini gitu. oke. Ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, menarik ya Bapak Ibu ya. Kita dapat insight baru lagi dari Mbak Laras hari ini ya. Dan sangat seru tadi Bapak Ibu juga merasakan keseruannya bermain game Z tadi ya. Nah, tadi ada pertanyaan tadi Mbak Laras, mungkin terlewat oleh kita gitu ya. Ada tadi akunnya itu berbayar dan tidak berbayar. Nah, secara umum perbedaannya apa Mbak Laras? Perbedaannya untuk akun berbayar itu pastinya adalah penggunaan template-nya yang lebih banyak, itu kemudian penggunaan AI-nya yang lebih leluasa aja itu aja, Pak. Oke. Jadi ada template yang kebuka. Template Hmm. ini yang disebut dengan template di sini adalah eh, environment permainannya ya atau Iya, yang gamenya tadi gitu Bapak ya. katakan metaverse juga ya, Pak. Tapi ini Oke, dari simpelnya, Bu. Gitu. Kalau metaverse kan udah banyak ya. Metaverse tuh dari Facebook ada iya metaverse-nya ya. juga ya. Kemudian kayak permainan Roblox itu dia juga menciptakan metaverse-nya sendiri. Bahkan ada metaverse dalam metaverse yang saya juga bingung. Iya iya. Iya. Ya, anak-anak tuh Roblox. Nah, Zepquiz ini juga menciptakan metaverse-nya juga. Cuman memang users ini tidak bisa berkomunikasi di dalam games gitu, hanya menyelesaikan misi yang ada. Nah, Hmm. yang tadi saya katakan template-templatenya ini bukan cuma template-template yang random gitu ya, Pak, yang di-create secara random, tapi memang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya, kemudian kayak apa sih yang sedang terjadi di bumi ini, masalah apa yang sedang terjadi di bumi ini. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu lagi belajar mengenai lingkungan, terus mau menggunakan template tadi ya yang kita harus membersihkan laut. Nah, itu sebelum kita mulai mungkin Bapak dan Ibu juga bisa menyiapkan tema di dalam kelas yang tadi kita sudah bahas bahwa kita bisa menyesuaikan tema yang akan kita gunakan di kelas dengan tujuan pembelajaran yang ada gitu. Kita bisa kayak menghias-hias kelas seperti lagi ada di laut gitu yang indah, tapi kenyataannya lautnya tuh nggak seindah itu. Kenapa? Karena banyak sampah dan lain sebagainya gitu. Jadi semua itu materi pembelajaran
gamisasi yang kita gunakan, gamifikasi yang kita gunakan di dalam kelas bisa sejalan gitu. Oke, oke. Mantap ya, menarik ya. Nah, eh, Bapak Ibu yang berbahagia malam ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang terbesit ya setelah mencoba tadi. Kami persilakan Bapak Ibu, dan kami ingatkan lagi ke Bapak Ibu untuk link presensi yang Bapak Ibu bisa dapatkan di kolom komentar. Bapak Ibu bisa isi terus, malam ini begitu ya, sehingga nanti tim kami bisa mengirimkan sertifikat kehadiran Bapak Ibu di webinar kali ini. Mungkin dari Mbak Laras ada, oh ini dari Pak Didi ada pertanyaan. Monggo Pak Didi bisa dibuka mic-nya Pak Didi. Maaf. Oke. Monggo Pak Didi. Oke. Ini saya mau tanya yang ini Pak, program apa ini? Bentar. Ini yang free dan tidak free tadi ini. Ya, ya. Ini kalau saya lihat di sini kan yang free itu bisa buat untuk hingga 5 kuis gitu ya. Hmm. Apakah kalau kita sudah buat 5, kemudian kuisnya kita hapus, kita bisa buat lagi atau gimana Pak itu Pak? Oke, monggo Mbak Atau Laras. gitu. Oke. Iya Pak, kalau misalkan untuk penggunaan maksimum 5 kuis ya, kalau saya sarankan Bapak bisa beralih, kalau nggak mau premium ya Pak, bisa pakai beralih akun yang baru. Kalau saya belum pernah nyoba yang sampai 5 karena saya punya yang premium gitu. Kalau misalkan dihapus nanti misalkan akunnya, gamesnya dihapus, tapi misalkan Bapak nggak bisa pakai karena kan hitungannya wah udah 5 nih gitu. Saran saya Bapak bisa bikin pakai akun email baru aja juga nggak apa-apa gitu. Okay. Ya Mbak Laras, makasih Mbak Laras. Atau Bapak juga bisa edit kuis yang udah ada, karena kan masih bisa diedit tuh, masih bisa dipakai, tinggal ganti pertanyaannya aja. Oh iya ya, bisa diedit ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Laras. Sama-sama Terima Pak. kasih Pak Didi. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu. Mau bertanya lagi atau mau sharing pengalaman yang pernah pakai juga, karena di pertanyaan pendahuluan kemarin waktu pendaftaran itu ada juga tuh Bapak Ibu yang pernah buat game pakai Zep juga mungkin ya. Silakan. Ada pengalaman-pengalaman seru apa nih ya? Atau bisa jadi insight untuk kita juga ya bareng-bareng ya. Oke. Ya, kalau tidak ada kita mungkin kita cukupkan sudah tepat jam 9 untuk pertemuan kita malam ini, 2 jam, kurang lebih 2 jam kita sudah sharing begitu ya. Nah ini terima kasih sekali Mbak Laras. Ada mungkin closing statement Mbak Laras untuk pertemuan kita malam hari ini. Oke, closing statement-nya adalah Bapak dan Ibu, kita sebagai guru dikatakan bukan harus ya, tapi memang kita akan selalu tergerak untuk belajar, kita akan selalu tergerak untuk mengikuti perkembangan yang ada, kemudian yang langkah kecil yang Bapak Ibu buat, usaha-usaha Bapak Ibu buat yang ada di kelas, sekecil apapun itu selalu bermakna buat anak-anak, meskipun Bapak Ibu merasa oh saya tidak mampu seperti guru lain gitu, saya belum sehebat guru-guru lain, tapi saya selalu berusaha untuk anak-anak, dan itu sangat bermakna bagi mereka. Tidak ada sesuatu yang dikatakan usaha yang kecil, karena dampaknya itu selalu besar dan kita nggak tahu gitu. Jadi tetap berusaha, tetap belajar, jangan mau dihalangi oleh ketakutan-ketakutan kita dengan dunia yang kelihatannya sangat cepat dan sangat besar gitu, karena di mata murid-murid kita adalah orang yang akan selalu mendampingi mereka gitu. Selain itu Pak, mungkin nanti takut saya lupa, kita belum foto bersama ya. Iya. Ya, moga Bapak Ibu sudah diingatkan Mbak Laras, bagi Bapak Ibu yang ready untuk
buka kamera kita foto bersama untuk kenang-kenangan gitu ya. Nah, ini wajah-wajah orang yang mencari ilmu ya. Monggo silakan Bapak Ibu, saya tunggu untuk foto bareng. Biasanya kalau udah ngomongin, oh foto bareng, semuanya tuh nyalain kamera, Pak. Oh gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk nyalakan kamera, kita berfoto bersama. Ini banyak yang dari Jogja ya, Pak? Ada yang dari, oh ini nyampur. Kalau saya lihat Oh, tadi nyampur di ya. ininya nyampur. Ada yang Jogja, Kalimantan Itu juga. dari Jogja kan, Pak? Pak Apa? Andri di Jogja. Pak Andri di Jogja juga. Iya, kita home base-nya di Jogja. High Tech Teacher Indonesia di Jogja. Cuman beberapa tim kita ada yang remote. Nah, Mbak Latifah di Bengkulu ya. Di Bangka apa Bengkulu, Pak? Di Blitar, Pak, di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya. Jadi remote kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin screenshot biar bisa menjadi kenang-kenangan ya bagi kita semua. Terima kasih. 1, 2, 3. Senyum. Oke, ada 3 di sini. Satu lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru hadir di kegiatan kita hari ini, ya, jangan sungkan untuk sharing bersama kami di dalam grup High Tech Teacher Indonesia, karena kemarin kita tergabung di grup yang sama, ya. Nah, di sini Bapak Ibu di grup High Tech Teacher Indonesia kita sharing pengalaman-pengalaman menggunakan teknologi-teknologi terbaru, Bapak Ibu, tentang pendidikan begitu ya. Nah, di dalamnya itu tergabung dosen, guru, pendik, atau juga mahasiswa-mahasiswa pendidikan yang passionate terhadap teknologi pendidikan. Nah, di sini ada Instagram kita, Bapak Ibu juga tergabung di WhatsApp group ya, komunitas. Nah, monggo nanti bisa gunakan Bapak Ibu komunitas kita untuk mencari ilmu bersama-sama begitu ya. Di sini ada website kita juga Bapak Ibu, bisa main-main di website kita hightechteacher.id. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat insight-insight baru tentang perkembangan teknologi ya, atau pengalaman metode-metode pembelajaran baru dari ahli-ahli yang membuat artikel-artikel untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini, sangat seru sekali. Khususnya Mbak Laras, terima kasih banyak untuk pertemuan kita malam ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah untuk materi yang disampaikan. Bapak Ibu juga bisa mengimplementasikan di kelas, harapannya begitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sampai di sini saja ya, tetapi juga Bapak Ibu terapkan tuh di pembelajaran. Dan jangan ragu untuk sharing-sharing di grup kita ya, karena grup itu terbuka Bapak Ibu, tidak tertutup, artinya tidak dikunci ya. Sehingga Bapak Ibu bisa saling sharing, saling bertanya atau memberikan pendapat dari pertanyaan teman-teman yang lain. Nah, itu gunanya komunitas kita Bapak Ibu, komunitas High Tech Teacher Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Laras, Pak Terima kasih Andri. Bapak dan Ibu semuanya. Ya.